Apakah suara Bang terdengar jelas adik-adik? Dengar ya? Oke, dengar Bang. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, mungkin sudah kenal ya berapa. Saya adalah Bang Awal yang akan menjelaskan kepada kalian materi TPA 1. Ini cocok untuk anak-anak yang mau mengejar STAN ya. Ini materi tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang bulat, enggak ya? Bilangan bulat itu adalah bilangan-bilangan yang tidak berkoma. Oke, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu apa, Bang? Bilangan bulat itu adalah 0, negatif tak terhingga, dan positif tak terhingga. Oke, jadi kalau Abang tuliskan ya. Jadi bilangan bulat itu bilangan bulat 0, negatif tak hingga, dan juga positif tak hingga. Jadi banyak kali angka. Semua angka yang tidak berkoma itulah yang disebut bilangan bulat gitu ya. Kemudian ada bilangan bulat itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama bilangan cacah. Bilangan bulat tak negatif. Ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, bilangan cacah. Bilangan cacah ini mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli itu dari 1, 2, 3. Jadi kalau bilangan cacah itu kan mulainya dari 0. Kalau bilangan asli itu mulainya dari 1. Kemudian bilangan ganjil biasalah, bilangan genap biasa, Bang nggak perlu jelasin. Terus ada namanya bilangan prima. Bilangan prima. Kalau bilangan prima itu kan satu tidak ya? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau angka satu, faktornya cuma satu, si satu aja gitu, nggak ada angka lain. Tapi kalau misalnya dua, dua faktornya, faktor itu pembagi ya. Berarti ada angka satu dan angka dua, yaitu angka itu sendiri. Itu yang disebut bilangan prima. Berarti dua, tiga, empat tidak, karena dia lebih dari dua faktornya. Ada 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima. Berarti yang faktornya lebih dari 2. Contohnya apa? Maaf, tidak konsen. Contohnya apa? 4, 6, 9, dan seterusnya. Oke, artinya apa? Bilangan komposit itu yang bisa dibagi dengan banyak angka. Cornelia Tati, good for you. Mantap. Kemudian, kita mau membahas FPB dan KPK. Ini FPB dan KPK itu simpelnya adalah kalau ditanya misalnya berapa FPB dari 12 dan 16, cari angka, bukan angka ya, bilangan, sorry. Bilangan yang bisa membagi. Terus KPK apa, Bang? Bilangan
yang bisa dibagi. Sesuai namanya, FPB berarti bilangan terbesar. KPK berarti bilangan terkecil. Gitu ya. Contohnya gimana? Misalnya kita mau mencari FPB dari 15, contoh ya. 15 dan 25. Kalau FPB, cari bilangan yang bisa membagi 15 dan 25. Bilangan terbesar yang bisa membagi 15 dan 25 apa? 5. Udah. Kalau KPK, bilangan yang bisa dibagi 15 dan 25. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 15 dan 25. Berarti berapa? Berarti kita cari. Oh, 75. Bilangan terkecil ya. 75. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 15 dan 25 adalah si 75. Udah, sesimpel itu. Bilangan terkecil. Di bawah 75 ada nggak bilangan yang bisa dibagi 15 dan 25? 60 bang, nggak bisa dibagi 25, bisa dibagi 15 doang. 50, cuma bisa dibagi 25, nggak bisa dibagi 15 gitu. Jadi cari angkanya seperti ini. Dah, gitu aja untuk FPB dan KPK ini. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya kita akan bilangan habis dibagi. Ya. Sama. Habis dibagi 2. Syaratnya, angka terakhir harus genap. Ini kalau yang habis dibagi 2. Kemudian kalau habis dibagi 3. Kayaknya buram ya. Bentar. Kalau habis dibagi 3, jumlah angka penyusunnya habis dibagi 3. Contoh ya, misalnya angka 12, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, misalnya 234. Ya kan? Ini jumlahkan. 4, sorry. 2 tambah 3 tambah 4. Berapa ini? 9 ya. Nah, 9 ini habis dibagi 3. 9 habis dibagi 3. Maka 234 ini habis dibagi 3. Gitu. Paham ya? Jadi angka-angka penyusunnya jadi jumlahkan. Jadi mau angkanya jutaan pun, angka-angka penyusunnya jadi jumlahkan. Kalau jumlah angkanya itu habis dibagi 3, maka dia habis dibagi 3. Yang ketiga itu habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Syaratnya, dua angka terakhir habis dibagi 4. Contoh, angka mana ini? 12, mana ini? 12 juta
789.224. Kan capek ya kalau kita membagikan ini satu persatu. Kita hanya fokus sama dua angka terakhirnya aja. Ini. Coba lihat. 24 itu habis dibagi dengan 4. Udah selesai. Oke. Inilah dia syarat untuk habis dibagi 4. Selanjutnya yang keempat. Bilangan habis dibagi 5. Ini gampang ya kalau habis dibagi 5. Angka terakhir harus 5 atau 0. Udah, itu aja. Selanjutnya habis dibagi 6. Sorry. Habis dibagi 6. Nah, syaratnya adalah jadi gini, untuk mempersimpelnya, untuk kalian yang mungkin susah mengingat gitu ya. 6 itu kan bilangan yang terdiri dari 2 dan 3 gitu ya. Artinya, dia yang harus memenuhi syarat di habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Jadi, syaratnya apa? Angka terakhir harus genap. Dan jumlah angka penyusun habis dibagi 3. Gitu. Contohnya 234. Contoh ya. 234. Nah, angka terakhirnya sudah genap ya. Berarti syarat pertama sudah dipenuhi. Kemudian syarat selanjutnya apa? 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. 9 habis dibagi 3. Maka dia habis lagi dibagi 6. Oke? Intinya ingat aja, oh penyusun 6 itu kan 2 dan 3, berarti harus memenuhi syarat di syarat pertama tadi dengan syarat kedua. Gitu. Kalau untuk habis dibagi 6. Kemudian, ini nomor 5 ya, sorry. Selanjutnya nomor 6. Habis dibagi 7. Nah ini yang agak repot dikit ya. Tapi nggak begitu repot lah. Ketentuannya adalah angka satuannya dikalikan 2 dan menjadi pengurang angka tersisa. Angka satuan dikurang 2. Dikali, maaf. Dikali 2 dan menjadi pengurang angka sisanya. Dan harus habis dibagi 7. Contoh, angka 511 ya, 5.236, sorry.
5.236. Nah, jadi gini. Step pertama, 6 kali, ini kan sisanya angkanya ini. Sorry, abang tandai dulu. Nih, angka satuannya yang ini. Jadi kalian tinggal buatnya begini. 523 dikurang 6 dikali 2. Berarti berapa? 523, sorry. Bawah aja. 523 dikurang 12. Berarti 511. Nah, selanjutnya, ini step pertama. Step kedua, lagi 51, satuannya itu jadikan pengurangnya. Dengan dikali 2. C1-nya ini. Abang tandain ya, biar nggak bingung. Ini. Dan ini. Kemudian, berarti di sini berapa? 51 dikurang 2. 49. Nah, 49 ini habis dibagi 7. Udah, maka angka 5236, bilangan 5236, ini habis dibagi 7. Gitu. Nah, Bang, kalau misalnya hasil akhirnya 0 gimana? 0 kan dibagi 7 kan habis. Ya udah, berarti habis dibagi 7. Begitu, kurang lebih. Kemudian yang ke-8 itu bilangan habis dibagi 8. Oke. Habis dibagi 8. Ini syaratnya 3 bilangan terakhir habis dibagi 8. 3 angka terakhir habis dibagi. Nah, ini gampang ya, tinggal kalian coba aja. Misalnya angkanya 2.100.900 bla 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 bla. Ambil 3 angka terakhir, kalau habis dibagi 8 berarti dia habis dibagi 8. Kayak gitu aja. Sudah? Selanjutnya, ini salah lagi Abang bikin angkanya. Nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Yang habis dibagi 9. Nah, habis dibagi 9 ini mirip kayak habis dibagi 3. Jumlah angka penyusun habis dibagi 9. Dah. Nah, yang ini gampang ya Mas Yan. Yang agak repot itu mungkin yang ini. Habis dibagi 11. Nggak repot juga sih sebenarnya ya. Dia syaratnya nah, selisih jumlah angka pada posisi genap dengan posisi ganjil adalah 0 atau 11. Contoh, angka 2563. Nah, ini kalian tinggal jumlahkan nih. 2 tambah 6. Kemudian 5 tambah 3. Maka jadinya gini.
2 tambah 6 selisih dengan 5 kurang 5 tambah 3. 8 kurang 8 sama dengan 0. Kalau dia selisih hasilnya itu 0 atau 11, maka dia habis dibagi 11. Gitu. Untuk materi kita habis. Coba silakan ditanyakan di bagian mana yang masih bingung biar Abang jelaskan ulang. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Silakan ditanyakan. Kalau ada yang bingung, Bang, nggak paham di bagian yang ini, kenapa begini? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal. Kalau ada, silakan ya, jangan segan-segan. Jangan malu terlihat belum mengerti. Lebih malu nanti kita pas ujian nggak bisa ngerjain, kan? Yuk, ayo ditanya. Jangan malu bertanya. Justru Abang senang nih kalau ditanya. Cepat. Kalau yang habis dibagi 11 itu, Bang, kalau angkanya ganjil semua gimana? Oh, Abang paham maksud dari Resti. Bagus pertanyaannya, mantap. Jadi gini deh, bukan jenis angkanya ganjil atau genap, tapi posisinya. Jadi kita menjumlahkan yang berkelang-berkelang. Jadi misalnya angka gini, 2.735.671. Kan gini ya. Bukan maksud angka-angka ganjil kita jumlahkan, baru kita selisihkan dengan angka-angka yang genap. Bukan. Tapi, angka berkelang-kelang. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1. Kemudian, 7 tambah 5 tambah 7. Gitu. Berarti kan gini. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1. Jadi berkelang-kelang dia. Kelang 1, kelang 1, kelang 1. Dikurangkan dengan yang berkelangnya lagi. 7 tambah 5. Tambah 7 tambah 5 tambah 7. Itu. Paham? Jadi di sini 2 tambah 3, 5 tambah 6, 11, 12. 7 tambah 5, 12 tambah 7, 19. Ini selisihnya berapa? Selisihnya 7. Ya kan? Selisihnya 7. Berarti apa? Dia tidak habis dibagi 11. Karena di sini selisihnya tuh 7. 7 kan nggak habis dibagi 11. Oke. Pokoknya selisih mereka ini, selisih yang ini dengan ini tuh harus 11 atau 0. Sama-sama Resti, mantap, pertanyaannya bagus. Karena tadi agak sedikit rancu kan dari penjelasan. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya ke soal. Nomor 1. Intan, lanjut Bang. Lanjut. Oke, siap. Udah gak sabar kalian kayaknya mau membantu soal-soal TPA STAN ini ya. Jika X adalah bilangan bulat genap dan Y adalah bilangan bulat ganjil, manakah yang berikut ini merupakan suatu bilangan bulat genap? Kalian pikir aja, think of it. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa berpikir, oh ganjil kali ganjil, ganjil, ganjil kali genap, genap gitu kan. Kalian pikirkan aja pakai angka 1 atau 2 gitu, biar lebih gampang gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa sama perkalian dan penjumlahan ganjil dan genap, ya udah biasa apa aja, abaikan aja gitu. Jadi misalnya gini, X kita pakai genap ya katanya, berarti 2. Y kita pakai 1. Manakah berikut ini merupakan suatu bilangan bulat genap? Yang A, 2 tambah 1, 3. Salah dong. Kemudian 2 kurang 1, 1. Salah. Kemudian yang C, 2 kuadrat. Berarti ini kalau Abang bikin yang C ya. 2 kuadrat tambah 1. Kan 5. Berarti salah juga. Yang D, 2 kuadrat kurang 1. 3. Salah juga. Yang E, berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sorry, kali 1. Berarti 4. Berarti yang benar. Nah, jadi kalau kalian belum hafal sama perkalian dan pembagian dan juga penjumlahan antara ganjil dan genap itu hasilnya apa, ya udah. Ini aja, cobain aja pakai angka yang gampang gitu. Nggak usah merepotkan diri sendiri. Oke? Nomor 2.
Jumlah 15 bilangan asli berurut senantiasa habis dibagi X, maka X terbesar. Ini sepertinya opsinya salah. Karena abang sudah cari, karena kok nggak ada gitu ya. Dan abang yakin ini opsi yang salah. Jadi gini, jumlah 15 bilangan asli berurutan, ini kan boleh pakai SN ya. SN rumusnya apa? N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Gitu ya. Kata dia, 15 bilangan, berarti N-nya 15 ya. Kita cari nih, S15 itu berapa sih jumlahnya? N-nya 15, berarti 15 per 2 dikali 2A tambah N kurang 1, berarti 14 kurang 1 dikali B. 15 per 2 kali 2A tambah, sorry ini 15 ya, 14B. Nah, kita lihat di sini, 15 per 2 dikali, abang keluarkan 2-nya. 2 dikali A tambah 7B. Coba lihat, 2 kali A, 2A. 2 kali 7B, 14B. Cocok ya? Nah, di sini 2-nya mati. Artinya, jumlah dari 15 bilangan itu pasti 15 dikali A ditambah 7B. Artinya apa? Dia akan senantiasa habis dibagi 15. Kayak gitu. Kok jelek kali ya lingkarannya? Ulang. Nah, pasti tuh. Dia habis dibagi 15. Karena berapapun nanti nilai A-nya, berapapun nilai B-nya, ketika dia dibagi 15, tinggal coret 15-nya. Habis kan? Maka jawabannya seharusnya 15. Maka kuncinya apa? F. Begitu. Kalau 5 nggak habis juga ya, Bang? Habis deh, habis. Cuman pertanyaannya apa? Maka X terbesar. Maka X terbesarnya itu harusnya 15. Karena dia bilang minta X terbesar. Tapi kalau nggak ada dibilangnya X terbesar, 5 boleh. Kenapa? Karena ketika dibagi 5, 15 dengan 5 boleh dicoret. Gitu. Pertanyaan bagus, Zidan. Mantap, Bo. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Sudah paham soal yang ini? Oke. Kalau begitu, nomor 3. Jumlah 5 bilangan asli berurutan senantiasa habis dibagi X. Nilai X terbesar adalah. Mirip ya. Tapi, di sini dia kuncinya. Ini kan untuk N yang bilangan ganjil. Coba kita lihat kalau bilangan genap dia berapa. Dia bilang 5. Oh sama-sama ganjil sih ya. Berarti udah pasti lah ini. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A tambah 4B. Gitu ya. N kurang 1, 5 kurang 1, 4. Abang keluarkan 2-nya, berarti 5 per 2 kali 2A tambah 2B. 2 kali A, 2A, 2 kali 2B, 4B. Pas ya, matikan. Berarti hasilnya 5 dikali A tambah 2B. Maka dia pasti habis dibagi 5. Maka jawabannya dodol. Nah, abang mau ngasih tahu gimana nanti kalau seandainya yang diminta itu jumlah bilangannya adalah genap gitu ya. Misalnya S8. Kita perhatikan apakah sama polanya? Apakah sama polanya? Tidak. Karena kalau itu untuk bilangan ganjil, misalnya ada 15 bilangan ganjil berurutan, pasti dia habis dibagi 15. Tapi kalau ada 5 bilangan ganjil, dia pasti habis dibagi 5. Tapi gimana kalau 8? S8 nih ya. Ternyata jumlah bilangannya itu ada 8, berjumlah genap. Kalau yang tadi kan ganjil, berarti berapa? 8 per 2 kali 2A tambah N kurang 1, berarti 8 kurang 1 kali B. Berarti di sini 4 dikali 2A tambah 7B. Nah, kok 76? Nah, di sini dia perbedaannya. Kenapa tidak Bang keluarkan 2-nya, Bang? Karena 7-nya nggak bisa dibagi 2. Paham ya? Makanya ketika kalian bilangan berurutan yang jumlah bilangannya itu genap, itu berarti dibagi 2. 8 dibagi 2. Jadi kalau misalnya 10 bilangan berurutan,
Berarti 10 bagi 2, 5. Berarti dia habis dibagi 5. Kalau ini dia habis dibagi 4. Tapi kalau jumlah bilangannya itu ganjil, banyak bilangannya ganjil, itu langsung kalau misalnya S7, berarti dia habis dibagi 7. Tapi kalau misalnya S12, berarti dia habis dibagi 6. Sekarang abang tanya, jumlah bilangan berurutan sampai 1500, berarti habis dibagi berapa? Coba jawab. Senantiasa habis dibagi berapa? 750. Betul, Said. Tapi kalau abang bilang tadi, senantiasa habis bilangan asli sampai 379, habis dibagi berapa? Senantiasa habis dibagi berapa? 379. Mantap, Zidan. Kayak gitu. Udah, gitu aja, gampang kan? 378 kurang tepat. Typo mungkin, typo. Oke, mantap. Mantap. Gitu ya. Jadi as simple as that. Oke. Sekarang nomor 4. Banyaknya angka 6 pada bilangan 0 sampai dengan 100 adalah gampang. Kita hitung dulu yang satuan. Kalau angka 6 satuan, dari 0 sampai 10, 1. Belasan, 1 cuma 6-nya. 20-an, 30-an, sampai 90-an, berarti ada berapa? 10. Ya kan? Dari 0 ke 10, 1. Dari 10 sampai 20, 1. Berarti ada 2. Baru ke yang 20-an. Baru yang 30-an, 40-an, sampai ke berapa ini? 100. Itu ada 10 totalnya. Sekarang, si 6 sebagai puluhan. 6 sebagai puluhan. Ada nggak yang puluhan depannya 6? Cuma 60-an kan? Berarti berapa? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ada 10 juga. Udah, ada lagi nggak? Kan hanya batasnya sampai 100 ya. Ya udah. 20. Ada 20 angka 6. Kan jawabannya? Cacing. Ada pertanyaan tuh yang ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini mirip ya. Berapa banyak angka 2 yang digunakan untuk menuliskan semua bilangan mulai dari 200 sampai 249? Pertama, kita cari dulu yang sebagai satuan. Angka 2 sebagai satuan. Kalau sebagai satuan, berarti dia dari 200 sampai 249, kan gini, 202, ya kan? Kemudian 212, 200. Bang, kenapa nggak 222-nya nggak ikut? Kan kita mau menghitung satuan dulu, nanti puluhan baru kita hitung lagi. Jadi kan 202, 212, 222. Kenapa dihitung satu, Bang? Karena kita mau menghitung satuannya aja dulu. Nanti puluhannya kita hitung lagi. Kemudian 232, 242 gitu. Kan hanya sampai 249. Berarti ada berapa tadi? 5. Angka 2 sebagai satuan. Kemudian angka 2 sebagai puluhannya berapa? Coba jawab. Ada berapa angka 2 sebagai puluhannya? Ayo. Ingat ya, fokus kita 200 sampai 249. Yang sebagai puluhan ya. Benar, Zidan dan Azahra Audi. Devira juga, Delvira. Hah? Rudolf? 10. Nah, gitu. 10. Kenapa? Di bagian 20, 21, sampai 29. Maka puluhannya ada 10. Nah, yang sebagai ratusannya ada berapa? Coba jawab. Ada berapa ratusannya? Rudolf bilang 1. Zidan 50. Said 50. Iya, betul. Kenapa? 200, 201, 202, sampai 249 itu ada 50.
Jadi kalian biar nggak pusing, oh di angka 222 ada 3, catat gitu. Itu repot. Lebih baik kalian buat satuannya berapa, puluhannya berapa, ratusannya berapa. Dan kalian jumlahin 65. As simple as that. Very, very easy. Oke? Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut nomor 6. Bilangan yang dapat dibagi dengan 11 dan 3 adalah, kalau dibagi dengan 11 dan 3, syaratnya apa? Kita cari dulu, yang jumlah angkanya harus 3, dan selisih angka-angkanya itu harus 0 atau 11. Berarti kan gini, kalau yang A, 4, 7, 9, 4. Coba lihat, jumlahkan. Apakah habis dibagi 3? 4 tambah 7 tambah 9 tambah 4. Berapa hasilnya ini? 13. Kok 13? 11, 20, 24. Habis dibagi 3. Berarti habis dibagi 3. Apakah habis dibagi 11? Berarti gini, 4 tambah 9 dikurang 7 tambah 4. 4 tambah 9 berapa tuh? Kok mendadak lupa? 13. 7 tambah 4, 11. Berarti selisihnya 2. Berarti ini tidak memenuhi. Yang habis dibagi 3 memenuhi, yang habis dibagi 11 tidak memenuhi. Oke? Yang B. Dua lima delapan enam. Kita cari apakah habis dibagi 3? 2 tambah 5 tambah 8 tambah 6. 10 tambah 11. Ya kan? 21. Habis dibagi 3? Habis. Kemudian kalian boleh gini ya, misalnya nih, hasilnya, oh bang, dijumlahkan hasilnya ratusan, capek lah gitu kan. Kalian boleh gini, oh 2 tambah 1 berapa? 3. Oh habis dibagi 3. Ini boleh ya, hasil dari penjumlahannya itu dijumlahkan lagi boleh. Kalau misalnya kebanyakan, kebesaran angkanya. Kemudian yang ini, 2 tambah 8 dikurang 5 tambah 6. 2 tambah 8, 10. Berarti selisihnya berapa? 1. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ininya memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Sekarang yang C. Yang C dia 6587. 6 tambah 5 tambah 8 tambah 7. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 7, 26. 2 tambah 6, 8. 8 nggak bisa bang dibagi 3. Ya udah, salah lah ini. Gak usah lagi dicari, lanjutkan. Ada yang nyari, oh bang katanya. Oh good. Kencang kalian ya. Yang dia berapa? 7524. 7524. Berarti 7 tambah 5 tambah 2 tambah 4. Nah, tipsnya, ketika kalian mencari habis dibagi 3, kalian begini, 7 tambah 5, 12. Habis dibagi 3, udah abaikan. Oke, langsung kemari, 2 tambah 4. Habis dibagi 3, 6. Habis dibagi 3 kan? Udah, berarti ini bisa. Nah, gitu. Jadi nggak harus dijumlahkan sampai habis ya. Kalau udah dapat misalnya 7 tambah 5 habis dibagi 12, habis dibagi 3, udah, coret. Boleh ya kayak gitu. Kemudian di sini 7 tambah 2, 8 tambah 4. 0. Kurang ya. Maka jawabannya entok. Mantap. Kencang kalian ya. Udah bisa lah ini jadi mahasiswa STAN semua. Oke, kita lanjut nomor 7. Berikut ini pernyataan yang salah adalah A. 68.880 habis dibagi 7. Apakah benar? Let's go katanya. Oh, udah pada jawab orang ini ya. C katanya. Kita cek yang C. Pernyataan yang salah C. C berapa katanya? 29.594.
Syaratnya apa? Bilangan terakhir harus genap dan habis dibagi 3 angka-angka penyusunnya. Berarti gini, 2 tambah 9, 11. 11 tambah 5, 16. 16 tambah 9, 16 tambah 9, 25. 25 tambah 4, 29. Berarti kan ini dijumlahkan 29. Tidak habis. Dibagi 3. Nah, jangan sampai salah ya. Jangan dibilang tidak habis dibagi 6. Tapi tidak habis dibagi 3. Dan syarat keduanya, angka terakhirnya harus genap. Maka jawabannya C. Pintar. Mantap, 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 mantap. Nomor 8. Berikut ini pernyataan yang tidak benar adalah. Mak, kencang kalian ya. Kita cek yang tidak benar. Oh ya udah jelas ya, tinggal tengok-tengok aja ini. Aduh, aja. Tinggal tengok-tengok aja ya. Yang mana lah ini ya? Gampang kali ya. Kita lanjut nomor 9 kalau begitu. Karena kan syarat habis dibagi 5 itu kalau bilang terakhir itu harus 0 atau 5 gitu ya. Sekarang nomor 9. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan yang terbentuk dari 3 digit angka yang dapat dibuat sehingga habis dibagi 7 adalah. Kalau 3 digit angka, udah lulus lah ya kami di stand Bang. Lulus, bisa kali. Asal bahasa Inggrisnya juga harus lulus lah pula. Jangan pula tinggi-tinggi TPA kalian TBI-nya nggak lulus kan? Artinya kan ini kalau 3 angka, berarti 100 sampai 999. Bang, kok kencang kali kalian ini ya? Abang belum siap lagi menjelaskan, udah dapat kalian kayak mana lah ini? Atau kalian tukaran lagi tadi sini yuk, kalian tentor abang, kalian ngejarin abang ini ya. Bang, Rudolf, berdosa kok ya. Oke, 100 sampai 199. Kita tinggal nyari angka yang dekat dari 100 dan dekat dari 999 ya. Yang habis dibagi 7. Berapa itu angkanya? Coba. Berapa? 100. Angka terkecilnya berapa? 105 ya? Ya kan? 111. 105 atau 115 atau 111? Ayo Said. Yang habis dibagi 7. Apakah 111 habis dibagi 7, Said? 105. Oke, 105. Kenapa? 5 kali 2, 10. 10 kurang 10, 0. 0 habis dibagi 7. Habis. Udah itu dia. Yang ini, berapa? Di bawah 999 yang habis dibagi 7. Berapa? 900 berapa? Yuk, berapa? 900 berapa? Ini kalian kok bisa dapat jawabannya nggak tahu angkanya kayak mana ini? 994 kita tes. Kalau habis dibagi 7 itu kan angka terakhir dikali 2, 8. 99 kurang 8 berarti jadi berapa? 99 kurang 8, 91. Baru 1 kurang 2. 1 kali 2. Berarti 9 dikurang 2, 7. Iya betul, 7 habis dibagi 2 ya. 7 habis dibagi 7. Maka jawabannya benar ini. Berarti tinggal 994 dikurang 105. Maka jawabannya berapa ini? 994 kurang 105. 889, Bang. 889, Deng. Siapa, Deng? 889 bola ya. 889 bola. Siapa yang jawab tadi? Hah? Siapa? Siapa yang jawab ini? Gak apa-apa, namanya belajar ya, wajar. Mantap, yang penting mau berusaha. 889. Aku Bang. Ya, sekali kalah Rudolf.
Oke, hadir. Nah, bagus, mengakui kesalahan. Gak apa-apa, mantap. Yang penting sudah mau berusaha. Itu lebih baik. Mantap. Selanjutnya nomor 10. X sama dengan akar 5. Y sama dengan akar 8 kurang akar 3. Kayak mana lah ini Bang ngerjakannya? Kayak gitu. Kita buat ya. D. Kutandai si slide ini ya. Bener apa enggak dia? Kok kencang kali ini ya? Kita tes ya. X itu akar 5. Mau kita bandingkan dengan akar 8 kurang akar 3. Supaya gampang dan nilainya pasti tanpa kita memperkira-kira, Abang pangkatkan keduanya. Akar 5 pangkat 2 pasti 5. Tapi akar 8 kurang akar 3 apakah 8 kurang 3 aja? Enggak. Karena kan akar 8 pangkat 2, 8. Tambah akar 3 pangkat 2, 3. Kurang 2 kali akar 8 kali akar 3. Ini rumus aljabar ya. Apa rumus aljabarnya, Bang? Nih. Kalau misalnya A tambah B kuadrat, ini menjadi A kuadrat tambah B. Oh, ini kurang ya. Kurang 2AB. Ini rumusnya ya. Harus hafal. Nah, ini jadi berapa? 8 tambah 3, 11. Kurang 2. Akar 8 kali akar 3, akar 24. Kecilin lagi. 11 dikurang 2. Akar 24 itu 4 kali 6. Berarti 2 akar 6. Oke. Berarti berapa nih? 11. Coba Bang ya. 8 kali 3, 24. 4 akar 6. Oke? Nah, 11 dikurang. Akar 6, akar 4 itu 2. Akar 9 itu 3. Artinya apa? Akar 6 ini di atas 2, di bawah 3. Berarti 2 koma. Berarti 4 dikali 2 koma sekian. Ini berarti berapa? 11 dikurang 8 koma sekian. 8 koma bla bla bla. Ini kok 18, 11. Nah, di sini tadi dia 5. Mana lebih besar? 5 atau 11,8? 11 dikurang 8, sekian. Kalau 11 dikurang 8 aja itu 5. Berarti 11 dikurang 8, itu pasti di bawah lebih kecil dari 5. Maka di sini jawabannya lebih kecil. Jawabannya kok lebih kecil? Lebih besar. Dodol. Pinter. Mantap. Masih belum paham? Baginda masih belum melupakannya. Jangan dibahas, please. Nanti abang nggak konsentrasi. Nanti Baginda nggak konsentrasi. I'm so sorry for this. Kita lebih baik membahas pertanyaan Siva saja. Maaf Zidan, dia adalah masa lalu. Siva bertanya, masih belum paham nomor 10 dapat 2 sekian bang. Oke gini. Berarti bagian sini ya. Kan gini. Tadi 11 dikurang 2 akar 24. Akar 24 itu kan 2 akar 6. Ya kan? 2 kali 2, 4. 4 akar 6. Nah, akar 6 ini kenapa bisa jadi 2 koma, Bang? Karena begini. Akar 4 itu, nih. Mana ya Bang bikinnya? Sini aja deh. Akar 4 itu kan 2. Akar 9 itu 3. Ini akar 6. Berarti akar 6 ini kan antara 2 sama 3. Berarti 2, sekian-sekian. Begitu. Paham? 2, sekian-sekian. Makanya di sini kan jadinya 2, sekian-sekian. 4 dikali 2, sekian-sekian pasti lebih dari 8 gitu. Pasti lebih dari 8.
8, sekian-sekian. Atau bisa bahkan 9, sekian. Nah, sedangkan 11 kurang 8 aja 5. Apalagi 11 dikurang 8, sekian-sekian. Pasti lebih kecil dari 5. That's it. Paham, Bang? Mantap. Langsung nomor 11 kita bahas. Bang, kurang ngerti nomor 5. Memang si Sorta ini ya, dari tadi aku tanya kau, udah aku hapus kok belum? Gak apa-apa, kita bahas sedikit ya nomor 5 ya. Gini Sor, pertama, daripada kita nyari satu persatu, angka ini ada berapa sekian duanya, angka ini ada sekian duanya, nggak usah. Kita perhitungkan aja. Untuk di satuan, angka 2 sebagai satuan itu ada 5. Kenapa 5? Gini, 202 gitu ya. Kemudian 212, 222, 232 dan seterusnya. Sama satu lagi 200, karena katanya sampai 249 ya, berarti 242. Bang, itu kan ada banyak duanya. Yang kita hitung itu satuannya dulu. Nih. Yang satuan aja. Nanti yang puluhan ini kita hitungnya di tempat lain, di sini. Kita menghitung satuan aja. Satuan yang ada duanya itu hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang puluhan, gini, yang puluhan itu kan yang puluhan pakai angka 2, itu kan ada 220, 221, 222, sampai 229. Ini, yang tengah. Itulah puluhan, makanya ada 10. Dari 220 sampai 229. Yang ratusan, itu dari 200 saja, 201 sampai nanti di 249. Ini semua ratusannya pakai angka 2. Ratusannya ya, pakai angka 2. Maka ada berapa? 200 sampai 249 kan itu ada 50 ya. Ada 50. Itu dia. Kita jumlahkan 5 tambah 10 tambah 50, 65. Bagus pertanyaan Sorpa. Gak apa-apa. Pelan-pelan kita. Kita kerjakan nomor 11 ya. Abang lihat banyak yang jawab B ya. M lebih besar dari N. Apakah benar? Kita cek. Check this out. Caranya sama ya. Akar 7 tambah 2 sama akar 11. Kuadratkan. Berarti 7 tambah 4 tambah 2 akar 7 kali 2. Gitu ya. Rumusnya. Apa Bang rumusnya? Mana tahu masih ada yang lupa ya. Kalau ketemu A tambah B kuadrat, itu jadinya A kuadrat, B kuadrat, 2AB. Akar 11 berapa? Ya 11. Ya kan? Ini 11 tambah 4 akar 7. Di sini 11. Ya udah jelas lah ini lebih besar. Ya kan? Gampang ya. Maka jawabannya bola. Pintar kalian ya. Nomor 12. Oh, Jidan 12 jawab A. Kita cek ya. X itu 2P kuadrat. Sorry. X itu 2P kuadrat kurang 5. Y itu 4P kuadrat tambah 1. Nah, katanya P itu bilangan asli. Kalau bilangan asli mulai dari berapa tadi? Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti tidak ada nilai negatif. Kalau tidak ada nilai negatif, kita cek nih. Kalau abang ya, pakai cara gini. X tambah 5 sama dengan 2P kuadrat. Boleh ya? Boleh kan? Boleh. Abang pindahkan 5-nya ke kanan, ke kiri. Yang ini abang pindahkan. Y kurang 1 sama dengan 4P kuadrat. Ini abang bagi 2 semua. Berarti berapa? Y kurang 1 per 2 sama dengan 2P kuadrat. Nah, 2P kuadrat, 2P kuadrat. Artinya apa? X tambah 5 itu sama dengan Y kurang 1 per 2. Kali silang.
2X tambah 10 sama dengan Y kurang 1. Berarti 2X sama dengan Y kurang 1 kurang 10. 2X sama dengan Y dikurang berapa ini? 11. Berarti X sama dengan Y kurang 11 per 2. Berarti X sama dengan Y dibagi 2 dikurangi lagi sama 11 per 2. Kalau udah kayak gini, udah jelas sekali lah ya kan? X itu hasilnya Y per 2 kurang 11 per 2. Artinya gini, logika aja lah. Ya kan? Nilai X itu, nilai si Y dibagi 2 lagi. Udah dibagi 2, udah setengah dari si Y, dikurangi lagi sama 11 per 2. Udah jelas dong. Hasilnya apa? Pasti X lebih besar dari X lebih kecil daripada si Y. Maka jawabannya X lebih kecil dari Y. Maka jawabannya A. Pintar. Oke, mantap. Selanjutnya, nomor 13. Kalau pakai pemisahan cocok nggak, Bang? Boleh, tapi harus bisa menentukan angka apa yang boleh kita misalkan. Macam tadi kan, dia bilang bilangan asli. Berarti kan nggak boleh di bawah 0. 0 ke bawah itu nggak boleh. Harus 1, 2, 3, dan seterusnya kalian permisalkan. Boleh, boleh. Tapi jangan hanya dimisalkan dengan satu angka saja. Harus dibuat 1 atau 2 atau 3. Untuk memastikan jawaban itu apa ya? Konstan nggak jawabannya? Begitu terus tidak? Atau ada yang berubah? Nah, contohnya kayak yang nomor 13 ini. Dia bilang X-nya adalah 3P kuadrat kurang 4. Y-nya adalah 2P pangkat 3 kurang 4. Nah, dia nggak ada kasih batasan nilai P-nya itu apakah positif atau negatif. Nah, kalau kalian mau coba, boleh dicoba dengan cara memasukkan dua angka yang positif dan negatif. Jadi misalnya ya, P-nya itu kalau misalnya P-nya 2, berarti X-nya 3 kali 2 kuadrat kurang 4. Berarti berapa ini? 4 kali 3. Sorry, jelek kali. 4 kali 3, 12. 12 kurang 4 lah, 8. Berarti Y-nya berapa? 2 kali 2 pangkat 3 kurang 4. Berarti berapa? Berapa ini? 2, 2, 2, 2, 2, 2. 8 kali 2, 16 kurang 4, 12. Berarti dalam posisi ini, X itu lebih kecil daripada Y. Tapi kalau abang bikin P-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Min 4, Y-nya juga min 4. Artinya apa? X sama dengan Y. Kalau udah ada dua jawaban yang bertentangan, berbeda hasil, ini pasti jawabannya tidak dapat disimpulkan. E. Oke, pintar-pintar kalian ya. Ruth, Said, Delvira, Sasa. Mantap. Jadi boleh ya Jidan, kalau mau pakai permisalan nggak apa-apa. Tapi harus tahu pakai angka apa yang harus kita permisalkan. Nah, kalau kayak gini, nggak ada batasan. Katanya kalau yang nomor 12 kan pakai bilangan asli, berarti 1 sampai seterusnya. Tapi kalau ini kan nggak ada batasan. Jadi saran abang, kalau nggak ada batasan, kalian harus mencobanya dengan angka yang positif 1, yang negatif 1, dan angka 0. Nah, kalau positif dan 0 aja udah berbeda, nggak usah cari lagi yang negatif gitu. Oke, lanjut nomor 14. Nah, 14 apa nih kira-kira? Rahman akan membagikan 54 kg gula, 36 kg minyak, dan 24 kg beras. Ini mencari FPB ya. Abang kalau cara mencari FPB itu gini ya. Abang bagi dulu sama 2. Bisa ya semua dibagi 2? Bisa. Ini 27. Ini 18. Ini 12. Oh, ini bisa dibagi 3, Bang. Karena bisa dibagi 2 yang ini. Bagi 3 berapa? 9, 6, 4. Ya kan? 9, 6, 4. Ada lagi nggak angka yang bisa membagi mereka? Angka yang sama? Enggak, Bang, ini bisa dibagi 2. Kan ini aja, yang ini nggak bisa dibagi 2. Kalau udah habis, ya udah.
Berarti 2 kali 3, 6. Inilah dia FTB-nya. C, 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 C. C, C, C. Mantap ya, Sasa sama Cahayu. Cahayu pun nggak mau kalian nih. C, 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 C. Banyak orang banyak. Mantap, pintar kalian ya. C. Oke, kalau begitu nomor 15. Kakak lahir tepat 74 hari sebelum tanggal 20 Mei 2020 yang jatuh pada hari Senin. Maka pada hari apa kakak dilahirkan? Kalau misalnya Senin, setiap 7 hari dia kan balik hari Senin, ya kan? Senin ya, mana nih? Ini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi setiap 7 hari dia balik ke hari Senin, gitu. Makanya kita pakai cara ini, 74 dibagi 7. Ini kan 10 bersisa 4, gitu ya. Nah, yang kita pakai angka sisanya. 4 yang kita hitung dari hari Senin. Tapi bukan Senin, Selasa, mana nih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bukan ya. Kita kan sebelum, berarti mundur. Dari hari Senin, baru Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis. Maka jawabannya Kamis. 4 hari, sorry, abang tulis aja ya, biar nggak repot nanti. 4 hari sebelum Senin. Berarti Kamis. Maka jawabannya adalah C, 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 C. Ini ya. Mantap. Kalian semua luar biasa. Kalau begitu kita lanjut nomor 16. Narti membeli tabloid setiap 4 hari sekali. Narti itu setiap 4 hari sekali. Si Lia itu setiap 7 hari sekali. Kemarin Narti membeli tabloid, Lia akan membeli tabloid besok. Keduanya paling cepat akan membeli tabloid pada hari sama, sekian hari lagi. Nah, ini karena kita memulainya tidak pada hari yang sama, maka kita buat mulainya dari hari ini. Perhitungannya, patokan itu dari hari ini. Ini ada si N, ada si L. Ini hari ini abang anggap. Ya kan? Si apa ini? Si Narti itu kan 4 hari sekali. Tapi dia pertama kali membeli itu kemarin. Kemarin itu kan 1 hari yang lalu. Kalau 1 hari yang lalu, kemarin, dihitung dari kemarin, 4 hari yang akan datang. Ya kan? Kalau dihitung dari hari ini, berarti berapa hari yang akan datang? 3 hari. Paham ya? Dia belinya kemarin. Kalau dihitung dari kemarin, 4 hari yang akan datang. Kalau dihitung hari ini kan berarti 3. Gitu. Berarti selanjutnya berapa? Tambah-tambah 4. 3 tambah 4, 7. Tambah 4, 11. Tambah 4, 15. Dan seterusnya nanti. Yang si L, dia mulainya dari besok katanya. Kalau dari besok, 7 hari yang akan datang. Berarti kalau dari hari ini berapa hari yang akan datang? 8 hari, betul Ikarin. Pintar sekali. Ya kan? Baru tambah-tambah 7. 8 tambah 7 berapa? 15. Udah nih langsung dapat yang sama. Ya udah. Maka jawabannya apa? 15. Bola. Pintar juga Cahayu 8. Rudolf ya, pintar kok ya. Kejawab 8. 8B. Mantap Rudolf. Keren. Luar biasa kalian ini ya. Hehehe. Hehehe. Oke, kalian kalau cari-cari jodoh itu yang kayak Rudolf ini ya, yang pinter gitu. Langsung lah. Langsung lah kocetin lah cewek-cewek di sini ya Rudolf ya. Lanjut kita nomor 17. Seorang anak bernama Intan rutin menghafalkan kosakata bahasa Inggris pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap kali menghafal, ia menargetkan 5 kosakata baru.
kegiatan menghafal dimulai pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015. Berapa banyak kata yang sudah Intan hafalkan di hari Senin, tanggal 2 Maret 2015? Berarti kan gini, dari 2 Februari sampai 2 Maret, itu berapa hari? Logikanya gini, dari 2 Februari sampai, nah pertanyaan abang, Februarinya sampai 28 atau 29? Coba, sampai 28 atau 29? 28. Cara mengetahuinya gimana? Yang 29 itu kalau tahunnya harus habis dibagi 4, ya kan? Kalau nggak habis dibagi 4, berarti sampai 28. Benar Zidan, karena tidak kehabisan. Iya, Cahyu dibagi 4. Jadi kalau tidak habis dibagi 4, kan 2015, nggak habis dibagi 4. Berarti dia cuma sampai tanggal 28. Nah, dari 2 Februari, dari 2 Februari sampai 28 Februari, ini ada berapa hari? 29 hari. Bang, kenapa 28 kurang 2 kan 20? Kok 29? Ini 27 maksud abang. Bang, 28 kurang 2 kan 26 sih bang. Kenapa 27? Kan si 2-nya dihitung. Ya kan? Karena di tanggal 2 itu dia udah memulai. Berarti kita hitung 2, 3, sampai 28. Itu 27. Oke? Baru dari 1 Maret sampai 2 Maret, ini kan 2 ya. Jumlahkan 29. Nah, dia mulainya hari Senin. Ingat, setiap 7 hari sekali, dia berulang di hari yang sama. Jadi, 29 dibagi 7, abang bagi 7 ya. Berarti berapa ini? Paling dekat 4 ya. 4, 28, sisa 1. 7 kali 4, 28 tambah 1, 29. 4, 1/7. Oke. Artinya, dia akan balik lagi di hari apa itu? Senin, Rabu, nggak nyampe ke Rabu ya, karena sisanya hanya 1. Ya kan? Karena kan dia mulainya itu dari hari Senin ya. Ya, dia mulainya hari Senin, tanggal 2 Februari. Berarti akan balik lagi di hari Senin gitu kan. Pun mandek-mandek hari Selasa, nggak nyampe kena ke Rabunya. Berarti nanti hasilnya akan ditambah 1. Jadi kan di sini ada 4 minggu. 1 minggu, dia 3 kali. Ada apa aja? Senin, Selasa, Rabu. Berarti ada 12 kali dia menghafal. Tambah 1 yang hari Senin. Berarti totalnya ada berapa? 13 hari. Nah, 1 hari dia menghafal berapa? 5. Berarti 65 dapatnya. Jawabannya bola. Ada pertanyaan sampai sini? Rudolf dan Zidane benar. Hosana nggak apa-apa. Mungkin ada silap menghitungnya tadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Di mana bingungnya? Hosana mungkin nggak menghitung ininya ya. Karena dia kan bersisa 1 hari. 1 harinya dia itu balik ke hari Senin. Artinya di hari Senin dia masih sempat lagi menghafal. Gitu. Maka bertambah 5. Gitu. Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 18. Seorang operator lift sebuah hotel awalnya berada pada lantai ke X. Dengan lift, ia mengantarkan tamu-tamu hotel untuk turun 16 lantai, berarti kurang 16. Lalu naik 8 lantai, lalu turun 6 lantai, lalu naik lagi 4 lantai, lalu naik lagi 9 lantai, dan terakhir turun 3 lantai. Berarti X min 16 tambah 8. Min 8. Min 8 kurang 6, min 14. Min 14 tambah 4, min 10. Min 10 tambah 9, min 1, min 10 tambah 9, min 1. Ya kan? Min 1 kurang 3, min 4. Bang ulang. Min 16 tambah 8, min 8. Min 8 kurang 6, min 14. Min 14 tambah 4, min 10.
Min 10 tambah 9, min 1. Min 1 kurang 3, min 4. Artinya apa? 4 lantai di bawah posisinya mula-mula dodol. Mak, udah jawab aja orang ini. Mantap. Rudolf, Zidan, Mutia. Mantap, Bang. Salut abang ya sama kalian ini ya. Pinter-pinter semua. Ada pertanyaan? Sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 19. Semoga terkejar ya. Sampai habis soalnya. 19. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif berturut-turut, bersisa 4 dan 5 jika dibagi dengan 6. Manakah berikut ini yang mungkin merupakan nilai dari 2X tambah Y? Kita lihat ya. X itu adalah bilangan bulat positif berturut-turut, bersisa 4 dan 5 jika dibagi dengan 6. Abang anggap hasilnya A. Abang anggap hasilnya A. Si X itu ketika dibagi 6, hasilnya A bersisa 4/6. Kan gitu ya? Bersisa 4. Inilah disebut. Karena gini, contohnya abang buat 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 kan 3. Bersisa berapa? 3 kali 2? 6. Berarti kan bersisa 1. Kan gini ya. Kemudian berapa? 2 dikali 3 tambah 1. 2 kali 3 tambah 2 kali 3. Tambah 1/2. Kan gini ya. Sama juga kayak gini. 6 kali A. 6A tambah 4. Gini ya. Kemudian yang Y-nya berapa? Berarti abang anggap hasilnya B. Bersisa 5 katanya. Berarti 5/6. Berarti 6B tambah 5/6. Dia bilang 2X tambah Y. Berarti 2 dikali X-nya berapa? 6A tambah 4/6 tambah 6B tambah 5/6. Berarti berapa ini? 2 kali 6, 12A. Tambah 8/6. Tambah 6B tambah 5/6. Penyebutnya udah sama. Berarti 12A tambah 6B tambah 13. Gitu ya. Abang buat menjadi begini. 12A tambah 6B tambah 12 tambah 1. Kenapa begitu, Bang? Kita mau menunjukkan. Kan harus dibagi 6 kan? 12 bisa dibagi 6. 6 bisa dibagi 6. 12 bisa dibagi 6. Sisa 1. Artinya apa? Cari angka yang dibagi 6 bersisa 1. Cari angka yang dibagi 6 bersisa 1. Maka jawabannya apa? B, 37. B, 37. Karena ketika dibagi 6, dia 36, ya kan? Kan sisanya 1 tuh. Berarti 6, 1/6. Ini dia. Yang bersisa 6. Paham ya? Jadi cari yang sisanya. 1. Kok bersisa 6? Bersisa 1 ya. Sorry. Nah, nomor 20 sampai 25, ini memang ada rumusnya adik-adik. Nah, abang supaya bisa kita bahas yang lain, ini abang kasih rumusnya ya. Karena kalau mau kita bahas satu-satu itu, takut abang nggak terkejar. Yang nomor 20 ini, rumusnya adalah N kurang 1 faktorial dikali jumlah bilangan dikali 1000 tambah 100 tambah 10 tambah 1. Bang, kenapa kayak gitu? Abang jelasin ya. Pertama gini. Ada angkanya ada angka penyusunnya kan 5, 2, 1 dan 4. Ya kan? Berarti tinggal 4 kurang 1 faktorial. Berarti berapa? 4 kurang 1 faktorial. 3 faktorial. Dikali jumlah bilangannya. Berarti ada bilangannya berapa aja? 5 tambah 2 tambah 1 tambah 4.
Dikali. Bang, kenapa dikali 1000 tambah 100 tambah 10 tambah 1? Kita kan mau menjumlah semua bilangan. Ini bilangannya ribuan. Berarti bilangan ribuannya 1000, bilangan ratusannya juga kita jumlahkan, bilangan puluhannya juga kita jumlahkan, bilangan satuannya juga kita jumlahkan gitu. Berarti ini kan totalnya 100 tambah 1000 tambah 100, 1111. Gini ya. 4 kurang 1 itu 3 faktorial. 3 faktorial kan 6 ya. Kali 5 tambah 2 tambah 1 tambah 4. 7 tambah 1 tambah 4. 7 tambah 1, 8 tambah 4, 12. Kali 111. Nah, ini nanti kalian tinggal kalikan aja ya. Ini kan 6 ini. 6 kali 12 kali 111. Nanti jumlahkan hasilnya berapa, itulah dia jawabannya. Oke? Semoga ini terkejar semua. Nomor 21. Oh, ini gampang. Ini kan tinggal pakai rumus SN ya. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Boleh ya? N-nya ada berapa angka itu? Dari 2 sampai 25 itu kan ada 24 ya? Iya, 24 per 2 kali A itu bilangan pertama, 2. UN itu 25. Ini kan rumus aritmatika ya. 12 dikali 27. Nanti hasilnya berapa, itulah dia. Selanjutnya nomor 22. 4 menit lagi ya. Semoga terkejar menuliskan rumusnya ya. Nah, ini rumusnya K kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 3. Di sini K-nya adalah si 18 maksudnya. Oke. Yang nomor 23, ini untuk format-format soal begini, inilah rumusnya memang ya. 23 itu, nah itu kan tadi kalau perkaliannya 2 kali ya, 1 kali 2. Nah kalau 1 kali 2 kali 3 itu gini. K, K tambah 1, K tambah 2, K tambah 3, per 4. K sebagai si 8. Oke. Selanjutnya nomor 24. Rumusnya K, K tambah 1, K tambah 2, per 6. K-nya 10. Oke. Nomor 25. Oh, ini biasa ya. Nomor 25 ini kan pakai rumus SN ya. Pakai rumus SN. N per 2 kali A tambah UN. Ini pasti bisa kalian nyarinya. Yakin lah, Bang. Kalian udah pintar-pintar lah. Kalau yang soal-soal kayak gini gampang sama kalian nomor 25 ini. Tinggal pakai rumus SN aja. Selanjutnya nomor 26. Ini kan sebenarnya jatuhnya kayak nebak-nebak ya, tapi jangan tebak-tebak berhadiah. Kalian harus tebak berasaskan metode-metode matematika. Jangan asal tebak-tebak aja. Contohnya gini, yang kayak nomor 26 ini kan. 5Y5 kali Y itu harus 2775. Sedangkan 6Z kali 6, 6Z6 dikali Z itu harus 3280. Nah, kalian kan udah logika aja. Berapa yang dikali 5 hasilnya 5? Itu kan antara 1 sama 5. Kalau 1 aja kan udah nggak mungkin. Hasilnya pasti bakal tetap. Berarti udah fix ini. Y-nya 5. Begitu juga Z-nya. Z itu 6 kali berapa yang hasilnya 0? 6 kali 0 sama 6 kali 5 kan? Ya udah. Udah pasti ini Z-nya 5. Kalau nggak percaya nanti coba. Maka jawabannya sama dengan. Maka jawabannya bola.
Cuman yang nomor 29 ini tinggal 14/2 kurang 2. Yang 30 itu akar 40 kurang 6 kuadrat. Nih ya, polanya. Nah, lain waktu lah kita bahas ya adik-adik ya. Oke, mungkin itu saja. Berhubung waktu kita terbatas ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bang sampaikan. Lebih kurangnya Bang mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari raja kalian.